Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan juga ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini, pada bulan ini, yakni bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu bulan yang suci, juga bulan yang dimana dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang melaksanakan puasa, yang melaksanakan qiyamul lail, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Jadi rugi kalau kita tidak meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sekarang saya akan melanjutkan tentang permasalahan fadilah salat tarawih yang malam ke-5 sampai malam ke-10. Ini tetap saya kutip dari kitab Durratun Nasihin. Di takbir kitab Durratun Nasihin yang sekarang ini mulai dari malam ke-6 sampai malam ke-10. Yang kapan hari itu malam ke-1, malam pertama sampai malam ke-5 sudah saya jelaskan tentang fadilah salat tarawih. Yang sekarang malam ke-5 dan malam ke-6 sampai malam ke-10. Apa fadilah sholat tarawih malam ke-6 sampai malam ke-10? Ya mestinya fadilah sholat tarawih ini tambah akhir itu fadilahnya tambah bagus, tambah baik. Jadi rugi kalau tarawihnya kita sampai bolong ya. Usahakan di situ salat tarawihnya kita rutin tumakninah sampai selesai akhir bulan Ramadan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatis sadisah a'tahu Allah ta'ala sawaba man tafa bil baitil ma'muri wa yastaghfiru lahu kulla hajarin wa madarin. Di malam yang ke-6, fadilah salat tarawih malam yang ke-6 yaitu Allah Ta'ala sawaba man tafa bil baitil ma'mur, yakni Allah memberikan pahala kepada orang yang melaksanakan tarawih sebagaimana pahalanya orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Wa yastaghfiru lahu kulla hajarin wa madarin, dan juga bebatuan di situ memohonkan ampunan bagi yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-6. Jadi fadilah sholat tarawih wa fil lailatis sadisah, di malam ke-6 itu a'tahu ta'ala sawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kulla hajarin wa madarin. Yani pahalanya oleh Allah disamakan sama seperti orang yang melaksanakan tawaf di Baitul Ma'mur. Dan bebatuan di situ, hajar, batu-batu di situ ikut mengampunkan di situ, untuk ikut memohonkan ampunan bagi yang melaksanakan sholat tarawih. Itu fadilah sholat tarawih yang malam ke-6. Wa fil lailatis sabi'ah, dan fadilah sholat tarawih di malam yang ke-7, yakni faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala fir'auna wa hamana, yakni yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-7 itu seakan-akan menemui pada zaman Nabi Musa, dan di situ menolong dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman pada waktu itu. Jadi ibaratkan pada waktu itu kita kalau melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-7 itu sama halnya kita menemui pada zaman Nabi Musa dan juga menolong dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman. Itu yang melaksanakan sholat tarawih yang ke-7, itu fadilahnya. Jadi rugi tambah akhir fadilah sholat tarawih ini tambah baik, tambah berlipat ganda pahalanya di situ. Wa fil lailatis saminah, dan juga di malam yang ke-8, fadilah sholat tarawih yang malam ke-8 di sini a'tahu ta'ala ma a'ta Ibrahim alaihi salam. Allah memberikan segala sesuatu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-7, fadilahnya oleh Allah diberikan segala sesuatu yang sudah diberikan kepada Nabi Ibrahim diberikan kepada kita. Itu yang melaksanakan sholat tarawih yang ke-8. Wa fil lailatis sabinah,
a'tahullahu ma a'ta Ibrahim alaihi salam. Allah memberikan, menganugerahi segala sesuatu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Di situ juga diberikan kepada yang melaksanakan sholat tarawih. Jadi Allah akan memberikan segala sesuatu yang diberikannya kepada Nabi Ibrahim. Itu yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-8. Wa fil lailatit tasy'ah, dan di malam yang ke-9. Di malam yang ke-9 ini fadilahnya faka'annama abdullahi ta'ala ibadatun nabiyyi alaihi salatu wassalam. Orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-9 itu mendapat pahala sebagaimana pahalanya ibadahnya para nabi. Nah ini para nabi, gimana ibadahnya para nabi? Jadi pahalanya sudah jelas berlipat ganda kalau para nabi yang beribadah kepada Allah. Dan kita yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-9 itu sama seperti ibadahnya para nabi, pahalanya di situ. Faka'annama, di sini disebutkan di kitabnya, faka'annama, orang yang melaksanakan sholat tarawih sebagaimana Abdullahi ta'ala ibadatun nabi, sebagaimana pahalanya ibadahnya para nabi alaihi salatu wassalam. Sangat rugi kalau tarawihnya kita ditinggalkan. Wa fil lailatil ashirah, dan fadilah di malam yang ke-10, yakni berbunyi yarzuquhullahu ta'ala khairad dunya wal akhirah. Di malam yang 10 yarzuqullahu ta'ala khairad dunya wal akhirah, Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi yang melaksanakan sholat tarawih di malam 10. Jadi kebaikan dunia akhirat itu akan diberikan oleh Allah kepada yang melaksanakan sholat tarawih ke malam 10. Jadi tambah akhir, tambah bagus fadilah sholat tarawih. Bayangkan sampean, Allah memberikan kebaikan dunia akhirat, duniawi dan akhiratnya juga sama-sama diberikan oleh Allah. Itu keutamaan fadilah sholat tarawih. Ini masih 10 fadilah saja, masih belum 30. Jadi jangan disia-siakan. Tadi yang malam ke-6 sudah disebutkan fadilah sholat tarawih yang ke-6, yang melaksanakan sholat tarawih yang malam ke-6 itu Allah memberikan pahala sebagaimana pahalanya orang yang melaksanakan tawaf. Bebatuan juga ikut memohon ampunan bagi yang melaksanakan di situ. Itulah fadilah keistimewaan sholat tarawih. Yang ke-7 seakan-akan menemui Nabi Musa. Zaman Nabi Musa yang mana tadi situ sama halnya menolong di sini, menolong dari serangan bala tentara dan hama yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-7. Yang malam ke-8 Allah memberikan segala sesuatu yang diberikan ke Nabi Ibrahim itu diberikan kepada yang melaksanakan sholat tarawih yang malam ke-8. Yang malam ke-9 sebagaimana pahalanya para nabi ketika ibadah. Para nabi ketika ibadah itu pahalanya sama dengan yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-9 dan malam ke-10. Ya ini Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi dapat 2 kita bagi yang melaksanakan sholat tarawih. Kalau yang tidak melaksanakan tidak dapat fadilahnya sholat tarawih di sini. Jadi kita harus lebih giat, lebih ditingkatkan ibadah kita. Jangan ketika puasa kita selalu tidur. Meskipun ada yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa ibadah, kita beraktivitas setiap pagi, kita melaksanakan sholat duha. Jadi kita tingkatkan, pagi kita baca Quran sendiri di rumah. Orang yang berpuasa itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadahnya tambah ditingkatkan. Jadi oleh Allah tambah dilipat gandakan. Kapan lagi mumpung masih diberi kesempatan berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat suci ini. Jadi untuk fadilah sholat tarawih yang seterusnya saya akan membuat video lagi. Jadi memang saya bikin dengan 5 malam. Jadi agar supaya ditontonnya itu biar enak. Fadilah sholat tarawih malam ke-6 sampai malam ke-10. Untuk selanjutnya fadilah sholat tarawih malam 11 sampai 15. Jadi memang saya bikin seperti itu agar ringan untuk menghafalkannya tentang fadilah sholat tarawih itu biar ringan bagi orang awam. Karena kenapa? Karena ketika kita mengetahui fadilah sholat tarawih, kita itu akan semangat, sholat tarawihnya kita akan semangat.
Kalau kita tidak mengetahui tentang fadilah tersebut, maka kita tidak akan semangat di situ untuk melaksanakan sholat tarawih. Apalagi kalau sudah melaksanakan sholat tarawih, ketika mau melaksanakan itu cobaannya banyak, karena pada waktu itu kita sudah selesai berbuka puasa. Kalau sudah selesai berbuka puasa, kita itu sudah kenyang, malas untuk tarawih. Kalau kita mengetahui fadilahnya, insya Allah kita lebih semangat sholat tarawih kita daripada berbuka puasa tadi, lebih semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan disia-siakan di bulan Ramadan ini. Apalagi yang sudah diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan berpuasa yang baik, dengan bersalat tarawih yang baik. Di situ jangan disia-siakan. Kesempatan ini belum tentu kita masih diberi kesempatan di bulan Ramadan setelahnya. Jadi kita harus tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya tentang pembahasan fadilah sholat tarawih malam ke-6 sampai malam ke-10. Semoga mengandung bermanfaat di sini dan juga berkah barokahnya kitab Durratun Nasihin, yang mana hadis ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga perbanyaklah salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.